sekarang masa kemurahan yang akhir. Sejahat apapun manusia, kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima kasih di dalam Yesus, tidak boleh lagi mendoakan kematian, kebinasaan oleh siapa saja pun, seberapapun dosanya. Karena kita sudah melihat kasih di dalam kedatangan Yesus itu, saudara-saudaraku, ya sudah sangat memperdamaikan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita, saudara-saudaraku. Kalau bagi kehidupan di luar Tuhan, mereka semakin mencari perkara-perkara jasmani ini karena mereka tidak mengerti berpengharapan kepada Tuhan, tidak merasa bahwa Tuhan sendirilah yang menjaga dan yang memberi hidup kepada seseorang. Tetapi kita harus semakin mengerti satu tiupan napas yang kita miliki ini pun, kalau Tuhan tidak memberi perpanjangan hidup bagi kita, maka satu tiupan saja pun kita tidak berkuasa memperpanjang umur kita, hidup kita. Jadi kalaupun Tuhan, ya kita masih ada sekarang ini, kita masih hidup, bernapas, terlebih sehat, itu semua karena Tuhan. Sebabnya kita harus semakin mengerti apa yang harus kita semakin lakukan. Saudara-saudaraku, kalau orang merasa terpelihara karena tenaganya, kekuatannya, karena mereka mendapatkan perkara dunia, maka mereka semakin giat untuk itu, sehingga ya pagi, petang, siang, malam, ya mereka mencari perkara dunia. Setidaknya di masa-masa di rumahnya mereka memikirkan bagaimana mendapatkannya, karena mereka merasa itulah yang memperpanjang umur mereka, yang menjadikan mereka hidup. Namun bagi kita, kalaupun kita masih berada saat ini, kita harus mengakuinya itu adalah karena kemurahan Tuhan. Maka itu sebabnya kita harus semakin menyatukan diri kepada Tuhan, menyatukan diri, karena disitulah perlindungan kita. Tuhan itu adalah yang menjaga, Tuhan itu adalah yang memelihara kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita membaca firman Tuhan, dalam Mazmur 144, saya baca ayat 1, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang.
yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku, dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah tilat-tilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu dengan bambu 10 tali. Aku hendak bermazmur bagimu, Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, lepaskanlah aku dari tangannya orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya, cukuplah, sudah banyak kita baca, saudara-saudaraku. Jadi dalam perjanjian lama kadang-kadang Tuhan masih memakai manusia, karena Tuhan tidak akan melakukan, saudara-saudaraku, pembalasan dengan kuasanya sendiri langsung. Jadi dulu dalam perjanjian lama, keadilan Tuhan itu masih memakai manusia untuk menggenapkan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, bahwa yang memisahkan manusia itu dengan Allah adalah dosa-dosa mereka. Jadi saat itu Tuhan masih memakai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan untuk menjauhkan orang-orang berdosa itu dari Tuhan, itu pada masa-masa Taurat. Tapi di dalam masa Yesus Kristus tidak lagi dengan cara peperangan itu, tidak ada lagi peperangan yang dicatat oleh Tuhan. Sudah terjadi 2 kali perang dunia, jadi semua di dunia perang, tapi tidak ada lagi di dalam catatan Alkitab. Karena di dalam Natal itu Allah sudah menyatakan kasih, menyatakan pengampunan, menyatakan perdamaian, mencari yang terhilang. Allah sudah tahu semua manusia berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 10 dengan 23, tidak ada lagi yang benar, tidak ada lagi yang berkenan kepada Allah, tapi Allah mengasihi. Itu sebabnya dalam perjanjian lama di situ masih ada
mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi ya Tuhan pakai seperti Daud ini selalu menang, dan dia juga ya mengalahkan musuh-musuhnya. Dan saat itu masih ada doa untuk menyelesaikan permusuhan musuh-musuhnya. Tapi kalau masa sekarang masa kemurahan yang akhir, sejahat apapun manusia, kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima kasih di dalam Yesus tidak boleh lagi mendoakan kematian, kebinasaan oleh siapa saja pun, seberapapun dosanya. Karena kita sudah melihat kasih di dalam kedatangan Yesus itu, saudara-saudaraku, ya sudah sangat memperdamaikan. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus, dan oleh Yesus ia memperdamaikan. Nah ini memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, bagi yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi masa perjanjian lama di sini sudah berubah, tidak ada lagi pembalasan, saudaraku, tapi dia mengadakan pendamaian oleh darah salib Yesus Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Jadi dulu kita semua adalah musuh-musuhnya Tuhan, musuh Allah, ataupun sedikitnya memusuhi Tuhan, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Ini ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi Yesus menjadi manusia itu sangat ya perkara besar bagi kita. Kasih yang sangat besar, karena di dalam tubuh jasmani Kristus, ya, dan oleh kematiannya menempatkan kita dalam penebusan untuk menjadi kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi inilah saudara-saudaraku, dalam penyembahan kita ini untuk lebih merapatkan diri kepada Tuhan, semakin menyatu di dalam Tuhan. Bagaimana kita menyatu di dalam Tuhan? Ya, kita tidak ada usaha dengan secara tubuh kita, tapi dengan semakin berdoa mohon kekuatan, supaya oleh Dia kita semakin masuk di dalam pengudusannya, sehingga kita sampai tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Inilah saudara-saudaraku, kita menyanyi tadi ya, yang kedua, supaya kita menyembah Tuhan dengan baik. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu menunjukkan kita menyatu dengan Dia. Dalam roh itu namanya keinginan daging sudah habis, dan dalam kebenaran itu namanya kita semakin hidup dalam firman-Nya.
inilah saudara-saudaraku yang harus kita gumuli. Sebabnya penyembahan kita ini, kita bukan hanya berdoa, tapi adalah pergumulan untuk benar-benar hidup dalam tanpa cacat, tanpa celah. Itu yang disebut menyembah Tuhan dalam roh. Itu roh. Dalam kita juga tidak dalam kedagingan, dan dalam rohnya Tuhan itu menyatu, dan kebenaran itu dalam firman-Nya Tuhan. Jadi perkataan Tuhan dan roh Tuhan itu ada dalam kita. Inilah yang kita gumuli. Makanya kita usahakan selalu cari firman dalam ibadah Minggu, dalam ibadah Rabu, dalam ibadah Sabtu ini, dan kita berdua harus ada dapat firman, dan Tuhan supaya berkemurahan setiap ibadah kita boleh ada firman Tuhan yang semakin menguruskan kita, semakin menjadikan kita menyatu dengan Tuhan. Dan di dalam ibadah yang hidup, Tuhan akan memberikan itu, sehingga benar-benarlah kita semakin diperdamaikan. Itu artinya dipersatukan. Diperdamaikan itu tidak lagi dituntut, tidak lagi dimusuhi, tapi mendapat pengampunan, mendapat pemulihan, yang jauh didekatkan, yang putus dihubungkan kembali. Itulah oleh perdamaian darah salib Kristus dalam jasmani Yesus Kristus. Ini saudaraku, ada saatnya nanti korban penebusan itu dihentikan. Nah, kalau itu dihentikan, kita belum hidup tanpa cacat celah, belum mengalami pengudusan yang sempurna. Samalah nanti dengan dulu kami, namanya tempat orang Madura baru menikah di namanya Gunung Temu. Orang sana bilang Ngangso. Ada yang tahu kali Ngangso. Ngangso itu ngantri air. Ngantri air. Saudara-saudaraku, ada saatnya air itu mati dari pusatnya. Jadi kalau kita belum dapat, ya pulang. Nggak dapat air. Itulah di Gunung Temu, tempat yang susah air. Jadi antri. Kadang-kadang pagi-pagi berjejer itu ember-ember orang di situ. Jadi orangnya pulang ke rumah, ember-embernya di situ. Nah, jadi betapa sedihnya kita kalau belum ada airnya. Kadang di rumah nggak ada air lagi. Ya, kalau untuk mandi nggak mandi pun nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masak, untuk minum nggak ada. Nah, sedih juga saudaraku. Dan saya berbuat apa-apa. Nah, jadi sedih kalau nggak ada air. Nah, itu masih bisa hidup di bumi ini. Tapi nanti kalau kita menghadap Tuhan, kita masih ada sedikit noda, langsung dibuang dari pintu Yerusalem baru, tidak boleh masuk. Nah, disebabnya saudaraku, kita tidak mengerti dunia ini, kita tidak mengerti umur kita. Umur manusia itu tadi disebut seperti angin. Nah, tadi ya ayat 4, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Nah, kalau lewat belum mengalami
pembentukan, penyucian yang sungguh. Kita sudah sering mendengar. Kalau saya sudah hafal itu Wahyu pasal 21 ayat 8 ayat 27, Wahyu pasal 22 ayat 15. Sudah aku hafal sudah ya. Jadi ada baiknya juga semuanya kita, bukan karena saya hanya karena khotbah, bukan. Itu yang pertama untuk saya. Jadi itu sebabnya saudaraku, kalau Tuhan masih beri kesempatan, mari lebih giat saudaraku, sampai benar-benar kita menyatu dengan Tuhan. Itu seperti saat ini bergumul, berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu sudah menyatu dengan Tuhan, rohnya Tuhan dan juga firman-Nya Tuhan. Itu caranya kita menyatu dengan Tuhan. Sebabnya saat ini kita tidak hanya berkumpul, kita tidak kebetulan, dan ini persekutuan kita biar kelihatannya kecil, tapi ini bukan kecil kalau semua kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, di dalam Yohanes pasal yang keempat, terakhir untuk kita berdoa, saya akan ajak kita membaca ini, Yohanes pasal yang keempat. Tahu ya, Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi saudaraku, kalau kita berbulu sungguh-sungguh sampai menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, itu sangat dikehendaki Tuhan, itu sangat menyenangkan Tuhan. Semoga kita semua suka menyenangkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan.